Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia dibuat oleh Ahmad Kurnia, Muhammad Ihsan, Randi Yuliano, dan Seka Abdul. Perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Penegakan hukum. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya yang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Pentingnya penegakan hukum. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi, sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. 1. Hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. 2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. 3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Lembaga penegak hukum, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama. Kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku.
Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu a. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan oleh lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga, diantaranya 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. 5. Menonton TV sampai larut malam. 6. Bangun kesiangan. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. 4. Tidak memperhatikan penjelasan guru. 5. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya 1. Mangkir dari tugas ronda malam. 2. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. 3. Main hakim sendiri. 4. Mengonsumsi obat-obat terlarang. 5. Melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. 6. Melakukan perjudian. 7. Membuang sampah sembarangan. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya tidak memiliki KTP. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. 4. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. 5. Tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilu. 6. Merusak fasilitas negara dengan sengaja. Sanksi pelanggaran hukum. Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Macam-macam sanksi hukum. Sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana mengakibatkan perampasan kebebasan hukum atau hukum penjara, harta benda atau hukum penyitaan, kehormatan bahkan jiwa seseorang atau hukum mati. Sanksi perdata adalah sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu perikatan. Sanksi perdata diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda. Sanksi administrasi dapat berbentuk penolakan pemberian izin setelah dikeluarkannya izin sementara, mencabut izin yang telah diberikan. Penerapan sanksi administrasi biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan usaha yang dianggap telah terjadi suatu pelanggaran administrasi. Penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, izin pembayaran subsidi.